Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat dan rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam buat Nabi kita Yusar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita, yang insyaallah taala hidup kita akan selamat, hidup kita akan bahagia jika kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian adab kitab Minhajul Muslim. Kali ini bulan terakhir kita, insyaallah bulan depan sudah masuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, tadi kita mohon kepada Allah, meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan dan diberikan kita kekuatan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah. Insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan inilah adab fi adabis safar, adab dalam safar, dalam perjalanan. Adab dalam perjalanan. Seorang muslim di dalam kehidupannya yang namanya safar, perjalanan, merupakan hal yang lazim dilakukan oleh seorang. Safar, perjalanan, tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Contohnya, kita pergi haji, safar. Pergi umroh, kita safar. Perang pun mengadakan perjalanan jauh, safar juga. Talabul ilmi, untuk ilmu. Kalau tidak untuk ilmu, kalau tidak kita untuk ilmu, anak untuk ilmu, antarkan ke pondok, pokoknya kan, safar. Tijarah, berdagang. Bayangkan ada orang berdagang, dari Padang, ada ke Payakumbuh, ada ke Pekanbaru, safar juga. Arti safar ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan. Maka dia harus mengetahui bagaimana hukum yang berhubungan dengan safar ini, sehingga setiap gerak-gerik kita berjalan di atas ilmu. Di atas ilmu. Oleh karena itu begitu mulianya, begitu pentingnya masalah safar ini, para ulama membahas dalam kitab-kitab fikih yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Qatul fidin yang dirahmati Allah. Namun safar juga adab-adabnya dimasukkan ke dalam bab kitab adab. Kitab adab. Kalau bersoalan dengan fikih, berhubungan dengan salat orang yang dalam perjalanan, Namun adab-adab
dalam safar ini merupakan hal yang penting sekali, yang perlu diperhatikan. Untuk itu mari kita ketahui, mari kita kaji, mari kita bahas agar safar yang kita lakukan didasari dengan ilmu. Saya menjelaskan kepada kita adapun hukum-hukum yang berhubungan dengan safar ini. Yang pertama, qasus salati rubaiyah, yaitu mengqasar salat yang 4. Dia salat yang 4 menjadi 2 rakaat. 2 rakaat saja. Kecuali maghrib, ya. Sedangkan salat yang 2 rakaat tidak lagi dikasar. Kemudian seorang yang mengkasar salat, dia memulai mengkasar salatnya dari dia meninggalkan daerahnya, meninggalkan tempat tinggalnya atau negerinya yang dia tinggal di situ, di negerinya. Kalau dia sudah meninggalkan negerinya, maka barulah disyariatkan dia mengkasar. Kecuali kalau dia niat iqamah, bermukim 4 hari. Kalau dia niat mukim 4 hari atau lebih, ya, di negeri yang dia safar atau dia turun, maka dalam hal ini cukup baginya dia itmam, menyempurnakan bilangan salatnya. Kalau sudah jelas dia lewat dari 3 hari, ya, dia niatnya lewat dari 4 hari cuman, ya, atau sudah jelas niatnya tadi, maka lewat dari ketentuan tadi, maka dia sebaiknya dia itmam, itu menyempurnakan. Makanya sebagian para asatidz, ya, kalau lewat dari 3 hari dia tidak lagi, ya, kasar. Kalau dia sudah berniat untuk itu, karena niat tadi mempengaruhinya. Ikhwatan fi din yang dirahmati Allah, saya menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang safar dia mengkasar salat 4 rakaat, dia salat menjadi 2 rakaat saja. Kecuali maghrib, maka dia salat 3. Dia memulai kasarnya tadi ketika dia sudah meninggalkan negerinya. Jadi tadi dia berniat mukim 4 hari atau lebih di negeri yang dia safar kepadanya, atau dia turun atau dia balik, maka dalam hal ini dia menyempurnakan, tidak mengkasar. Hatta idza kharaja aidan ila baladi, sampai dia keluar kembali lagi ke negerinya untuk mengkasar, maka dia mengkasar sampai ke negerinya tadi. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ard wa laysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian berjalan di muka bumi ini, maka tidak ada atas kalian dosa untuk mengkasar salat. Ayat ini menunjukkan perintah atau disyariatkannya untuk mengkasar salat bagi orang musafir. Artinya falaysa 'alaikum junah, tidak ada atas kalian dosa, berarti adalah hal yang mubah, hal yang boleh untuk dilakukan. Boleh pula dia tidak mengkasar, boleh tidak, boleh mengkasar, ya, boleh tidak. Karena falaysa 'alaikum junahun, tidak ada atas kalian dosa. Akan tapi tentu mengkasar dalam perjalanan lebih afdal, karena kita telah diberikan kemudahan. Juga berdasarkan perkataan Anas, kharajna ma'a Rasul, kami keluar bersama Rasul minal Madinah, dari Madinah menuju Makkah, fa kana yusalli rubaiyah rak'atain, adalah beliau salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Di Anas bercerita tentang perginya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 4 menjadi 2 rakaat. Anas radhiyallahu anhu, beliau selalu mengikuti Nabi kemana Nabi pergi.
Kama Nabi pai hanya ikut itu Anas tadi. Sehingga beliau tahu sekali bagaimana Nabi. Maka dikatakan 9 tahun lamanya aku bersama Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan kepada aku. Ya. Lalu dan tidak pula pernah ia mengatakan kenapa kamu begini, kenapa kamu melakukan begini. Begitu mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakana yusalli rubaiyah rakaatain. Adalah beliau salat 4 rakaat, 2 rakaat hatta raja'na ila Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Kami kembali ke Madinah melaksanakan salat 4 jadi 2. Ini yang pertama, hukum yang pertama yaitu mengkasar salat rubaiyah, salat 4 rakaat. Yang kedua, hukum yang berhubung dengan safar, jawazul mashi 'alal khuffain. Bolehnya mengusap sepatu. Ya, bolehnya mengusap 2 sepatu. Ya. 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam untuk mukim. Pernah coba? Cobalah sepatu ini. Untuk yang musafir, ya 3 hari 3 malam, dia tidak melepaskan sepatunya. Kalau lepas batal wuduknya. Ya. Kalau mukim 1 hari 1 malam, syaratnya dia tidak lepas. Kalau dia lepas batal untuk berikutnya maksudnya. Ini kemudahan yang perlu kita laksanakan. Saya akan coba. Ini harus coba syariat juga. Kalau nak coba nak tahu ada. Ya. Juga kalau nak sepatu kaos kaki boleh juga. Kaos kaki. Jadi apalagi awak ni lipat panjang kan. Iya. Dingin kan? Dingin. Maka adanya masalahnya kita mencoba syariat mashul khuffain ini. Ini berlaku bagi musafir 3 hari 3 malam. Ya. Tapi ya kadang-kadang lah kalau nak buka-buka suatu risih lah adanya kan. Dalam satu kondisi mungkin bisa kita laksanakan, dan kondisi lain mungkin agak berat kita laksanakan. Ya mungkin pelaksanaannya itu dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita kalau buka sepatu untuk sebentar repot kan. Ya. Untuk kita di daerah yang banyak becek dan semacam. Maka ini tentu lebih baik mashul khuffain. Di mana perkataan Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'ala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layalihinna lil musafir. Nabi menjadikan untuk kita 3 hari 3 malam untuk musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, 1 hari 1 malam untuk mukim, yaitu fil mashi al-khuffain. Mashi al-khuffain ini yang diusap bukan telepaknya, punggung sepatu yang diusap. Biasanya kumuh kan telepaknya kan. Ini tak telepaknya diusap punggungnya. Menunjukkan agama itu bukan dengan akal. Kalau jauh akal agama, kalau dikatakan diriwayatkan dalam satu hadis, kalau sekiranya agama ini dengan akal, niscaya mengusap sepatu itu telapaknya lebih aula, lebih layak dibandingkan dengan punggungnya. Agama bukan dengan akal. Agama memang bagi orang berakal, tapi agama bukan asasnya akal. Kalau orang tidak berakal, tidak ada taklif dia tidak ada beban. Kalau bagi orang yang tidak berakal tidak ada beban. Tapi agama ini diperuntukkan untuk orang berakal melaksanakannya. Tapi agama bukan asasnya akal. Ikhwatuna fi din yang dirahmati dan muliakan Allah. Yang ketiga, hukum yang berhubung dengan safar, dibolehkannya tayammum. Kapan tayammum itu bisa boleh?
jika sekiranya tidak ada air. Lah dilihat nak sebuah air dah. Sementara waktu salat sudah masuk. Kalau biarkan akan habis ya, nak ketemu air. Atau air ada tapi syukka alaihi talabahu. Sulit untuk mencarinya, mengambilnya. Sebab dewa semua lo dalam lo dak do MB untuk pambiak lah. Mungkin masuk ke dalam dah. Air ada di dalam tapi sulit untuk mengambilnya. Ya. Maka ini juga berlaku tayamum. Au ghala alaihi thaman, atau air itu langka, kemudian air itu harganya mahal, terpaksa dibeli mungkin, dan harganya mungkin mahal, tidak terbeli. Saja di air itu ada langka, kemudian ada orang menjual air, kemudian tidak terbeli dia ni. Kalau tidak terbeli, ya gimana? Kita ibadah harus tetap. Maka di sini boleh tayamum. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, jadi sakit dalam perjalanan ini adalah illah, merupakan penyebab kita untuk tayamum. Au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau datang sekalian dari WC, buang hajat besar, aula mastumun nisa, atau kalian berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamum kamu dengan debu yang suci. Ayat ini menunjukkan perintah tatkala seorang dalam keadaan sakit, atau seorang dalam perjalanan, atau seorang yang buang hajat, ya, kemudian orang yang dalam keadaan junub, ketika tidak ketemu air, ya, tidak mungkin mengenakan air, maka disyariatkan untuk tayamum untuk mensucikan dirinya dari hadas besar atau hadas kecil. Mandi junub banyak. Seorang yang tidak bisa kena air, tapi dia junub, ya, maka tayamum sampai sakitnya itu hilang. Ketika sudah hilang sakitnya, maka kembali dia normal seperti biasa untuk menggunakan air mandi. Yang keempat adalah di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan safar, rukhsatul fitri fis shaum. Ruksah atau keringanan di dalam berbuka. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ruksah atau keringanan dalam berbuka bagi orang yang musafir atau sakit, ya, dalam perjalanan, dia boleh untuk berbuka. Musafir boleh baginya memilih antara berbuka dan berpuasa, dikembalikan kepada tingkat kesulitan yang dia hadapi. Kalau tingkat kesulitannya tinggi, contohnya jalan buruk, ya, begini mah ada jalan buruk, jalan rancak ini, ya, kalau mau lubang jalan tidak pernah ada, langkah. Mobil lah pakai AC, ya. Melihat tingkat kesulitan, kemudian melihat fisik kita. Kalau kita nak mampu, kita lemah, kita safar, kita puasa juga, jelas tercela. Suatu ketika ada seorang sahabat dikerumuni oleh beberapa orang sahabat. Sahabat itu lah tergeletak. Lalu datanglah Nabi. Awaknya menganya kok, ya, dia dalam safar, puasa dalam safar.
Lalu Nabi katakan kepadanya, laisa minal birri as-siyam fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ini bukanlah kebaikan berpuasa dalam perjalanan tadi, bukan kebaikan. Untuk orang ini yang dia dalam safar, dalam kondisi fisiknya tidak memungkinkan berpuasa, maka tidak baik baginya untuk berpuasa dalam perjalanan. Kalau dipaksakan, menyebabkan puasanya batal, dia lemah. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan puasa dalam perjalanan ini dikembalikan kepada kondisi kita, kemudian keadaan. Jika kondisi kita kuat, keadaan juga tidak menyulitkan, maka afdal bagi orang berpuasa dibandingkan dengan berbuka. Sebab namanya qada, mengganti puasa itu sulit, baik. Sama bayutang, kira bayutang itu baik nak? Baik, meminjam tak sesat meminjam, capek. Tapi ketika untuk membayarnya itu berat. Ini utang kepada Allah ini. Qada puasa itu kan hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia baik, apalagi hutang kepada Allah. Maka dalam hal ini bagi seorang musafir dalam perjalanan dikembalikan kepada dirinya. Mana yang lebih afdal? Jika kondisi keadaan cuaca tidak ganas, kemudian kondisi fisiknya kuat, maka puasa lebih baik baginya. Jika keadaan cuacanya itu ganas, kondisi fisiknya lemah, berbuka baik baginya, lebih baik baginya. Jadi ada pilihan. Bagi orang sakit juga demikian. Orang sakit ada juga dua pilihan, ada sakit yang memungkinkan untuk sembuh, atau ada sakit yang bisa dia mengendalikannya, dia tahan. Ada sakit yang berbahaya bagi yang jika dia puasa, berbahaya. Qasan fidin. Yang kelima adalah hukum-hukum yang berhubung dengan safar. Jawazu salatin nafilah 'ala dabbah haitsuma ittajahat. Bolehnya salat sunat di atas kendaraan kemana kendaraan itu menghadap. Jadi kalau antum pergi dengan mobil, ingin salat sunnah, boleh di atas kendaraan. Ya. Kalau yang bawa tu, ya boleh. Walaupun dia bawa mobil. Bagaimana Nabi, beliau di atas tunggangan membawa di atas tunggangannya dan beliau melaksanakan salat sunnah. Ini berhubung dengan safar, jadi orang dalam perjalanan boleh melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya. Liqaul bin Umar, ini berdasarkan perkataan bin Umar radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhanatahu an-nafilah haitsuma tawajjahat bihi naqatuhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau salat nafilah kemana menghadap ya naqahnya, ontanya, maka dia salat ke situ. Kiblatnya kemana menyemadok, ya, kemana menghadap ontanya, maka ke situ dia salat. Kemudian yang keenam, jawazul jam'i baina zuhrain awil isya'ain. Hukum yang berhubungan dengan safar, bolehnya menjamak antara zuhur dan asar, ya. Kemudian maghrib dan isya, namanya zuhrain awil isya'ain. Jamak takdim, ya, memungkinkan jamak takdim, maka dia salat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Zuhur dan asar pada waktu zuhur ini jamak takdim. Maghrib dan isya pada waktu maghrib, ya, ini namanya jamak takdim. Mendahulukan salat yang dahulu, ya, salat zuhur dan asar. Salat asar dikerjakan pada waktu zuhur, ini takdim namanya. Kemudian maghrib dan isya, salat isya dikerjakan pada waktu
maghrib, ini takdim. Boleh juga takhir, mengakhirkan zuhur kepada waktu asar. Jadi salat zuhur dikerjakan pada waktu asar, ini takhir namanya. Kemudian dia salat bersamaan. Itu juga maghrib dengan isya, ya dikerjakan maghrib pada waktu isya, ini takhir. Ini sebagaimana perkataan Mu'az radhiyallahu anhu, kharajana ma'a Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah pada perang Tabuk. Fakana yusalli zuhra wal asra jami'an, adalah beliau salat zuhur dan asar bersamaan. Wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dan isya juga bersamaan. Ini menunjukkan dalil tentang menjamak salat dalam keadaan safar, jamak takdim atau jamak takhir. Itulah beberapa hukum-hukum yang berhubung dengan as-safar, hukum-hukum ya, yang berhubung dengan safar. Berikutnya adalah adab-adab dalam perjalanan, adab-adab safar. Dalam perjalanan ini tentu adanya adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, an yaruddal madhalima wal wada'i'a ila ashabiha, mengembalikan kezaliman dan titipan kepada orang yang berhak. Ya. Jangan sampai berbuat zalim, ya. Kemudian amanah-amanah orang kembalikan. Kalau kita ingin safar, kalau ada titipan orang pada kita, kita safar, dibalikan loh. Supaya apa? Kau jangan sampai tidak taurus, tidak amanah orang. Idis safar mazinnatul halak. Kenapa? Karena safar itu berat dugaan terjadi al-halak, kecelakaan, kebinasaan, musibah. Oleh karena itu, kalau kita mengadakan perjalanan jauh, kita boleh berwasiat, ya, berwasiat terhadap sesuatu atau amanah, kembalikan. Mana tahu nanti qadarullah, ya, ajal datang menjemput seorang yang safar jauh, perjalanan jauh, atau sakit, kecelakaan, sehingga dia tidak lagi bisa menunaikan amanah tadi. Ini perlu kita perhatikan. Kalau ada titipan orang pada kita, ada amanah orang, ya sampaikan amanah itu, kembalikan lagi. Jika tidak bisa mengurusnya. Kemudian yang kedua, ayyu'idda zadahu minal halal. Hendaklah dia berbekal dengan yang halal. Jadi kalau nyampai safar, bekal yang dibawanya itu yang halal, jangan yang haram. Berbekal dengan yang halal dari apa yang dicarinya, dari jalan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Tidak berbekal melalui korupsi, berbekal melalui manipulasi, berbekal melalui merampas, curian dan segala macamnya. Wan yatruka nafaqata man tajibu alaihi nafaqatuhu min zaujatin waladin. Meninggalkan nafkah, belanja-belanja atau nafkah-nafkah yang menjadi tanggungan. Kau nyepai sekian hari, belanja untuk anaknya, belanja untuk istrinya, tinggalnya dah. Iya katanya nyonya. Ini sapat nih kan. Wajib itu ditinggalkan. Orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak, bisa jadi orang tua. Saya dia mengatakan, saya mengatakan kepada anaknya atau kepada istrinya, udah pergi safar enggak seminggu kah? Kau uang belanja itu anti untuk anak.
Kalau orang gaib ko nang kalian non ko tainyo. Kalau tidak ada ikut tanya-tanya. Ya, zalim namanya. Ya. Karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya harusnya nafkahi. Ya. Harus dia nafkahi. Yang ketiga, an yuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqa'ahu. Ya. Dia titipkan keluarganya, dia titipkan yang ketiga. Ketiga, dia menitipkan keluarganya dan saudaranya, teman-temannya. Dititipkan kepada Allah. Wa an yad'u bihadzal du'a, berdoa dengan doa ini. Liman yu'addi, terhadap orang yang menitipkan. Astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ini orang menitipkan mengatakan kepada orang yang dititipkan, aku titipkan kepada Allah kebaikan agamamu, amanah kamu, dan akhir amalmu. Maka orang yang dititipkan menjawab, ya, zawwadakallahu at-taqwa. Semoga Allah menambah kepadamu ketakwaan. Wa ghafara dzanbaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Semoga dia mengarahkan kamu kepada kebaikan kemana kamu mengarah. Jadi ini ya mungkin jarang kita lakukan ini. Ya, seperti ini jarang kita lakukan. Mari kita coba untuk mengamalkan sunnah ini dengan membaca doa ini. Wa kana yaqulu liman astaudi'ukallahu dinaka wa amanataka wa khawatima. Ini doa yang lain. Yang keempat adalah adab yang keempat, an yakhruja ila safarihi fi rifqatin thalathatan aw arba'ah. Dia keluar safar bersama teman 3 atau 4 orang umpamanya. Ba'da ikhtiyarihim mimman yasluhuna lis-safar ma. Setelah dia memilih siapa yang layak pergi bersamanya. Kalau safar dengan orang-orang yang tidak jelas, yang tidak baik dinnya, baik agamanya, itu rusak. Ya. Karena safar itu sebagaimana dikatakan makhbarur rijal, kabar tentang ar-rijal. Seseorang akan bisa diketahui perangainya, kebiasaannya, tingkah lakunya ketika safar. Kan tahu orang, ada orang kan ketika safar, ketika di rumah enggak ada nampak anunya dah, keburukannya. Rupanya ketika safar nampak keburukannya. Bicara aja terus, bicara tapi sampai memuncingkan orang lain dan intinya. Itulah dia. Jadi awak bisa mengenal pribadi orang kok ketika awak lah berjalan jauh dia. Kalau dia orang baik asalnya, dia nampak kebaikannya. Kalau dia orang yang rusak pribadinya, nampak pula ketika itu. Ya. Jadi waqad summiya safaran li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Dinamakan safar karena dia membukakan tentang akhlak ar-rijal. Ini safar itu kan membukakan, menampakkan. Dinamakan safar
Safar itu, kalimat safar dinamakan safar karena dia membukakan akhlak ar-rijal, akhlak para lelaki. Ada yang suka bahasa sorak, ketika itu safar itu sorak pula, kan ketahuan. Ya. Ini liqauli Rasul, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rakibu syaitanun, ar-rakibani syaitanani. Seorang pengendara adalah satu setan. Warakibani syaitani, dua orang, dua setannya. Wathalathatu rakbun. Ya. Dan tiga adalah rakbun, dia pengendara atau anggotanya. Kemudian dalam hadis dinyatakan lagi hadis lain, lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sarara rakibun bilailin wahdah. Kalau manusia tahu apa yang ada dalam fil wahdah, ya, lau ya'lamun nasu ma fil wahdah, apabila manusia tahu terhadap kesendirian, tidaklah aku tahu tidaklah berjalan seorang rakib, pengendara pada malam sendirian. Tidaklah akan mau dia berjalan sendirian. Kalau tahu dia bagaimana kerugian jalan sendirian tadi, tidak akan jalan dia sendirian. Oleh karena itu memang safar itu sebaiknya ada kawan. Ya, kali darurat nak dole. Ya. Ada kawan lain. An yu'mar rakbu al-musafiruna ahdan minhum. Yang kelima adalah ditunjuk salah seorang dari musafir itu, dari mereka, menjadi ketua rombongan, pimpinan. Jadi kalau ada sauto mengadakan safar, termasuk walaupun itu keluarga lah namanya, kalau ada satu dari mereka itu ditunjuk sebagai ketua rombongan. Yatawalla qiyadatahum bimasyuratihim, ya, dia berwenang untuk memimpin, ya, berdasarkan musyawarah dengan mereka. Ini berdasarkan hadis Nabi, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang yang keluar dalam perjalanan, maka falyu'ammiru, jadikan amir satu dari mereka. Ya. Jadikan amir satu dari mereka. Jadikan ketua atau pimpinan. Karena memang sifat manusia itu memang ada seperti itu. Ada yang memimpinnya, ada yang mengarahkannya. Tapi kalau sama-sama gadang aja, ya, tidak ada yang dituan, nah, banyak terjadi indak-indak. Kok bertengkar segala macam. Atau memang dia sama besar, tapi ada satu yang tua, satu yang dianggap, ya, lebih, ya, punya kelebihan. Kok sama gadang sadar, tidak ada yang disagani itu kan, ya, kan sering terjadi hal demikian. Berarti apa yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam membuat konsep safar tadi, mengadakan perjalanan tadi. Khotun fidin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima tadi, hendaklah dia memilih, ya, orang yang dijadikan ketua, ya, atau yang dituakan dalam perjalanan tadi. Ini sebagaimana dalam hadis, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila keluar 3 orang dalam safar, maka jadikan amir satu orang dari mereka. Nah, ini menjadikan amir tentu kembali kepada urufnya, tidak mesti ditunjuk, ya. Tapi kalau kebiasaan kita, kalau ada kiranya ada yang 3 tadi, kalau ada soal dia yang mungkin dia yang dominan, dia yang mungkin yang tahu, dia yang lebih layak, ya, kita serahkan pada mereka, ya. Atau mungkin lalu musyawarah, kalau ada apa-apa nanti yang urus
tentang perjalanan kita, antum yang menghadapi, kalau ada nanti ada yang bertanya semacam antum yang berikan itu, yang antum yang menyelesaikannya, kita tunjuk, boleh tunjuk langsung atau secara uruf kita ketahui, karena dia yang mengurus perjalanan tadi, maka dia yang menjadi ketuanya. Kemudian yang keenam, ayyusalli qabla safari, salat sebelum dia safar, salat istiqarah. Karena Nabi memberikan motivasi pada pelaksanaan salat istiqarah tadi. Hatta annahu kana yu'allimuhum, sampai dia mengajarkan mereka, yu'allimuhum, mengajarkan surat, ya, mengajarkan kepada mereka surat dari Al-Quran, sebagaimana ia mengajarkan mereka surat dari Al-Quran dan semua urusan mereka. Istiqarah itu menetapkan satu pilihan yang terbaik atau mencari agar Allah berikan yang terbaik dalam perjalanan. Yang ketujuh, an yaqula 'inda mughadaratihi, hendaklah ketika dia akan meninggalkan, ketika dia akan berangkat, ya, meninggalkan rumahnya, mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana juga doa keluar rumah, maka untuk safar kita itu pula yang kita baca. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adilla, dari sesat, au udalla, atau disesatkan, au azilla, atau dalam berlindung dari kehinaan, tergelincir, au uzalla, atau dihinakan, au azlim, aku berlindung dari kezaliman, au uzlam, aku dizalimi, au ajhal, atau dari kejahilan, au yujhal alaikum, atau dijahili. Nah, kalau kita dijahili orang, fa idza rakiba qala bismillah, kalau dia naik kendaraan katakan bismillah billahi wallahu akbar, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalau dia sudah naik kendaraan, itulah yang dia baca. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, dalam safar ini aku mohon kepadamu albir, kebajikan dan takwa. Wa minal amali ma tarda, aku mohon kepadamu, ya Allah, dari amal yang engkau ridhai. Ya, maklum dalam perjalanan kadang-kadang berubah pandangan orang. Ada lona nampak dalam perjalanan tu kan. Yang engkau ridhai. Allahumma hawin alaina safarina, ya Allah, ringankan atas kami perjalanan ini. Watwi anna ba'dahu, ya, watwi anna ba'dahu, kaitan juga dengan memudahkan urusannya. Watwi anna bu'dahu, ya, artinya jangan terasa jauh, ya, dekatkanlah. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, engkau ada sahib, sahabat dalam perjalanan. Ya, kalau kita menjadikan Allah, ya, penolong kita, tempat kita untuk mengadu, untuk bertanya, maka tentu Allah akan kabulkan. Wal khalifatu fil ahli, khalifah dalam keluarga, wal mal, dan dalam harta. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan, ya, dari beban-beban perjalanan, wa kabatil manzar, pemandang-pemandang yang tidak bagus, ya, dan tak lihat lebih ke pemandangan yang tidak elok, rubahlah pengena kan. Karena orang rumah di situ lain. Ya. Wa khaybatil munqalib wa su'il manzal, jeleknya pandangan, fil mal wal ahli wal walad,
insyaallah kandungan sangat luar biasa sekali doa ini ya. Cobalah antum hafal atau enggak di kopi aja atau dibawa buku doa itu ketika perjalanan. Kalau enggak hafal pun tapi baca enggak ada salah. Dia enggak mesti hafal ya. Misalnya kenapa dia apa loh kemampuan tapi bukunya dibaca. Buku kecil itu tentang zikir doa. Bahkan lembar-lembar untuk dalam perjalanan itu ada. Kemudian an yakhruja yaumul khamis awalan nahar. Nah, sini keluar pada hari Kamis di awal siang. Ini perkataan Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah berikan keberkatan untuk umatku pada pagi mereka. Walamma jaa anhu ketika datang darinya annahu kana yakhruju ila safarihi yaumul khamis. Dia keluar dalam perjalanannya pada hari Kamis. Tidak pada hari Jumat ya. Jadi kalau sekiranya artinya ini tidak wajib, hanya saja diusahakan seperti ini sunnah ya. Kalau dia mau menuntut hari Jumat ya gimana? Bisa dilakukannya. Cuman karena hari Jumat itu adalah hari untuk ibadah, soalnya kan itu. Ya, salat Jumat, ya. Jadi kalau kita safar jadi terlantar salat Jumat kita. Makanya safar dianjurkan setelah Jumat. Ya. Supaya dia bisa melaksanakan salat Jumat. Kemudian ayyukabbira ala syarafin makanin ali. Kemudian bertakbir kalau dia menemukan tempat yang tinggi. Ya, kalau ada tempat yang tinggi, Allahu Akbar. Ya. Masih layang kan? Masih layang kan tinggi. Allahu Akbar. Ini berdasarkan perkataan Abi Hurairah, inna rajulan qala, sebenarnya laki-laki berkata, ya Rasulullah, inni uridu an usafir. Aku ingin safar. Fausini, berikan aku wasiat. Ini sahabat itu dalam segala hal selalu ingin minta wasiat kepada Nabi. Ya, usaha untuk memperbaiki dirinya, kemudian menjaga dirinya dari sesuatu dengan minta nasihat atau wasiat kepada Nabi. Apa kata Nabi kepadanya? Alaika bittaqwallah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Wattakbir ala kulli syarafin. Bertakbir atas setiap sesuatu yang mulia. Nampak yang satu yang mengagumkan, Allahu Akbar. Ya. Itu satu yang mengagumkan pemandangan, ya. Atau satu tadi hal yang tinggi ya. Jadi tempat yang tinggi, nampak pemandangan, Allahu Akbar, nampak kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian berikutnya, yang keberapa itu? Kalau ke sekolah, nah, tadi yang 9 tadi. Kok yang 10 lah ya. 10. Idza khafa nasan, kalau takut dengan manusia yang perjalanan, tapi ada takut dengan orang. Rasa takut kan ada. Ya, yang udah safar tapi tiba-tiba takut, timbul kecemasan. Apa yang dibaca? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Liqauli Rasul dalik. Ini doa yang baca. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Jadikan kami ya, naj'aluka, ya Allah, sungguhnya kami ya naj'aluka, kau jadikan ya, inna naj'aluka, sungguhnya kami ini engkau menjadikannya agar mereka tidak takut kepada kami kan, fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan mereka. Ini yang kita baca, atau kalau tidak dengan bahasa kita pun juga boleh. Lindungi kami ya Allah dari kejahatan mereka. Mungkin kalau dalam perjalanan kalau ada tukang todong kan, kalau ada penyamun dan segala macamnya, maka ketika kita
membaca doa-doa ini, maka insyaallah taala mereka pun ya takut untuk mengganggu kita, karena kita sudah berlindung kepada Zat yang Maha Besar, yang Maha Agung. Tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungan yang Allah berikan. Kemudian yang ke-11, an yad'u Allah, berdoa kepada Allah dalam perjalanan, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Iz ad-du'a fi safar, karena doa dalam perjalanan itu adalah salah satu doa yang makbul, diijabahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa yang diijabahkan, yang tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kalau orang yang terzalimi dia berdoa, maka akan diijabahkan. Yang kedua, wada'watus musafir, doa orang dalam perjalanan musafir. Yang ketiga, wada'watul walid ala waladihi, doa seorang bapak ayah terhadap anaknya. Tapi ini doa da'watul walid ala waladihi, maksudnya doa celaka. Dia mendoakan celaka karena anaknya durhaka atau jahat. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang tua dalam mendoakan mereka, mendoakan anak-anak ya. Ada orang tua mengatakan anaknya mati lang. Lantai lang dokter tu. Kan doa aja nama itu. Doa celaka. Maka sebaiknya itu tidak dilakukan, tidak dibaca kepada anak. Kalau dikabulkan, kau bah. Dijabahkan, khawatir kita. Misal nanti. Kemudian yang ke-12, idza nazala manzilan, kalau dia turun ke suatu rumah, lalu dia hendaklah membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, min syarri ma khalaq. Wa idza aqbala al-lail qala ardu rabbi wa rabbuki Allah, inni a'udzu bika min syarrika wa syarri ma fik wa syarri ma khuliqa fika wa syarri ma yadibu alaika wa a'udzu billahi min syarri asadin wa aswad wa min hayyatin wa aqrab wa min sakini al-balad wa min walidin wa ma walad. Ini doa ketika masuk ke rumah. Jadi rumah itu mungkin rumah yang tidak kita kenal, mungkin rumah orang lain bisa jadi ya, rumah teman atau rumah yang sudah lama tidak dihuni semacamnya. Kita baca, kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kita baca. Kalau malam sudah masuk waktu malam, ya ardu rabbi wa rabbukillah, wahai bumi, Tuanku dan Tuanmu adalah Allah. Inni a'udzubika min syarriki, aku berlindung kepadamu dari kejelekan kamu, wasyarri ma fik, dan kejelekan apa yang ada padamu. Ini kalau sudah masuk malam. Waktu malam, ya, kita pun berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk yang ada di situ. Wasyarri ma khuliqa fi, dan kejelekan apa yang diciptakan padamu. Wasyarri ma yadibu alaika, wa a'udzu bika min syarri asadin, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan asad, ya, singa, dan wa aswad, dan yang hitam, wa min hayyatin, ular, wa aqrab, kala jengking. Itu karena malam itu biasanya itu dia ada kan, dia muncul, ya. Wa min sakinil balad, dan dari penduduk negeri. Wa min walid, dari walid ayah dan anak keturunannya. Ini kita baca, intinya adalah adanya doa ini ada kalanya indikator, ada kalanya suatu rumah itu ada jinnya, ada penunggunya. Maka kita baca doa seperti ini.
Idza khafal wahsyah, kemudian yang ke-14, idza khafal wahsyah, kalau dia takut wahsyah, sesuatu yang mengerikan, ya, atau ganas dalam perjalanan tadi. Apa yang dia baca? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruhi, jullilat as-samawati bil izzati wal jabarut. Tapi subhanal malikil quddus rabbil malaikati waruh itu sudah cukup. Kalau kita dalam perjalanan itu nampak hal-hal yang ganas mungkin, atau binatang buas segala macamnya, ini yang kita baca. Intinya adalah mengadu kita semua kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah an yu'ajjilal aubah warju' ila ahli, segera untuk kembali ke keluarga kalau sudah selesai urusan, dan ke negerinya. Jangan berlama-lama safar, tinggal orang di rumah kalau tidak ada keperluan, kepentingan. Inilah agama kita mengajarkan. Dalam hadis dinyatakan as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu ada sepotong dari azab. Makanya sebelum safar kita membayangkan enaknya perjalanan. Ya, kan ya. Lah jalan niku kilo panjang pusing. Kok sopirnya lah terlalu kencang, atau jalannya, atau tiba-tiba saja mungkin kita mual. Ya. Makanya safar itu qit'atun minal adzab. Kita membayangkan naik pesawat itu adalah enak. Rupanya goyang-goyang pesawat di atas itu. Timbul cemeh, Pak. Iya. Oleh karena itu kita pahami, safar itu tidak selamanya enak. Walaupun awalnya enak, nanti kok artinya bercampur-campur hati kita itu kalau perjalanan tadi. Ya, tidak selamanya perasaan itu enak. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu. Terhalang salah seorang kalian makannya dan minumnya dan tidurnya. Ya itu, orang yang safar makan kadang-kadang tidak enak, terhalang. Tapi ada aja orang tidak mantangnya loh. Iya, iya kan orang-orang rumah makan di perjalanan banyak yang enak-enak kan. Tapi ya banyak yang seperti itu. Menghalangi makan dan minum, tidur juga tidak mau, itu perjalanan tidak mau. Ya. Tapi ada juga orang ya di perjalanan itu lalu ya kerajaan. Ya, tiba nantinya lah tiba orang ke makan aja lah. Iya. Makanlah maklum, insyaallah. Kemudian Nabi katakan fa idza qada ahadukum nahmatahu hajatahu, apabila setelah selesai urusan kalian atau hajat kalian dari safarnya, fal yu'ajjil ila ahlihi, segera pulang ke keluarganya. Ini adalah merupakan perintah. Ya. Kalau tidak demikian, nampak keluarga orang lainnya. Dan tidak pulang dia ke keluarganya. Kalau urusannya sudah selesai. Oleh karena itu, safar sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Kalau tidak ada kebutuhan, ya nggak usah safar. Ada memang kebutuhan kita, ada orang mencari nafkahnya lewat safar, lewat perjalanan. Itu pula keadaannya tidak bisa kita pungkiri. Atau ada urusan keluarga yang mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga faedah dan manfaat, menambah ilmu kita semua. Dalam kaitannya dengan ya adab-adab dalam perjalanan dan hukum-hukum seputar safar beserta adab-adab safar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.